Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian lontarkan gitu teman-teman ya, karena di video-video kemarin saya nggak respon kolom komentar teman-teman, tetapi bagi teman-teman yang berkomentar kemudian kenapa nih nggak direspon, bukannya nggak direspon teman-teman ya, saya tetap baca teman-teman ya, tetapi tidak dijawab karena memang banyak kesibukan kerja ya. Nah itu teman-teman, makanya kalau seandainya saya jarang jawab di kolom komentar itu, paling nanti dijawabnya itu lewat video kayak macam seperti ini. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video-video kemarin teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah seputaran tentang apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pasti banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja yang dirasa teman-teman ya, sampai ke kehidupan kita juga terpengaruh. Nah itu teman-teman ya, langsung saja teman-teman ya. Makan sudah banyak tapi BAB masih sedikit. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk saya pribadi dulu seperti itu juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, kadang kita itu selalu memperhatikan keadaan kita teman-teman, dari mulai fisik sampai BAB juga diperhatikan teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita perhatikan ada kelainan, itu membuat kita bingung, itu membuat kita was-was, takutnya berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kenapa BAB kita itu sedikit gitu teman-teman ya. Kenali saja dulu BAB-nya teman-teman ya. BAB itu adalah hampas makanan. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kalau seandainya kalian makannya cuma sedikit, sudah pasti nanti hampas makanannya juga sedikit teman-teman, dan BAB-nya juga sedikit. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak ya, Pak saya itu BAB-nya itu sedikit, itu aneh ya, karena memang makannya itu udah banyak, udah merasa banyak lah makannya gitu teman-teman ya, udah bahkan sampai 6 kali 7 kali, tetapi kenapa BAB-nya masih sedikit. Nah itu teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang tidak menyadari teman-teman ya, kalian sesering apapun kalian makannya, kalau makannya cuma sedikit teman-teman ya, itu pasti nanti hampas makanannya juga cuma sedikit teman-teman ya. Nah itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi sering makan, banyak saja makannya teman-teman, biar hampas makanannya itu
banyak gitu teman-teman. Tetapi berbeda kalau seandainya apa, saya itu makannya banyak nih, tetapi sulit keluar BAB-nya. Nah, kalau itu lain cerita teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sulit BAB-nya gitu, jadi susah keluarnya, itu alangkah baiknya kalian sering minum, kemudian sering konsumsi buah pepaya teman-teman, nanti juga BAB-nya lancar. Karena kalau misalkan BAB sulit itu biasanya BAB-nya yang keras gitu teman-teman, kemudian apalagi ya sulit untuk dikeluarkan. Beda dengan mindset, kalau mindset itu mudah teman-teman ya. Nah makanya usahakan ketika kalau seandainya kalian sulit keluar BAB-nya, alangkah baiknya kalian itu banyak makan buah pepaya aja, nanti juga lancar. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian BAB-nya cuma sedikit, kadang bingung, suka kepikiran ya ini makanan kemana nih larinya kan gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya, saya bingung ya, ini makanan larinya kemana kok BAB-nya cuma sedikit. Nah itu teman-teman, jadi berpikir wah ini jangan-jangan jadi daging semua misalnya seperti itu. Wah ini jangan-jangan ada gangguan apa ya, gangguan guna-guna makanannya itu hilang dengan sendirinya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, untuk saya pribadi juga dulu sama. Jadi merasa banyak lah makannya, padahal itu cuman sedikit teman-teman. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Nah, makanya usahakan kalau seandainya kalian merasa banyak teman-teman ya, perbanyak lagi makannya gitu teman-teman ya, biar hampas makanannya itu banyak dan kalian BAB-nya juga banyak. Nah itu teman-teman, dan makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya untuk ini sering tegang jadi pusing, solusinya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ya pasti gitu ya teman-teman ya. Untuk saya pribadi juga sama dulu. Jadi ketika kita sering tegang itu bisa mempengaruhi ke bagian kepala kita teman-teman. Kita itu menjadi agak pusing teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Wajar sebetulnya teman-teman ya. Jadi ketika kita tegang nih bagian kepala, apalagi ya tegang, otot-otot menegang, itu nanti bisa berpengaruh ke apa ya, bagian kepala kita teman-teman, sehingga nanti agak pusing karena ya otot-ototnya ketarik teman-teman ya, karena kitanya tegang. Nah tegangnya dari mana? Dari stres teman-teman, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menakutkan teman-teman ya. Nah sebetulnya ini pertanyaan sudah dijawab sendiri ya. Sering tegang jadi pusing katanya gitu ya. Iya memang seperti itu teman-teman. Nah makanya solusinya gimana? Ya usahakan kalian jangan tegang. Caranya gimana? Jangan pernah berpikir terhadap hal-hal yang negatif teman-teman ya. Hindari stres bagian kepala teman-teman ya. Jangan terlalu berpikir tentang yang membuat kita mumet, ruwet, apalagi tentang penyakit teman-teman ya. Ingat ketika kalian sudah diagnosa dari dokter bahwa kalian itu terkena gangguan asam lambung, ya sudah asam lambung saja. Tapi Pak ini rasanya tidak nyaman nih gitu kan, rasanya menakutkan kan gitu. Nah berarti kalian diikuti dengan anxiety disorder. Nah itu teman-teman ya, sehingga nanti ketika kalian ada anxiety disorder, kitanya waspada, ada ketakutan di situ, ada penegangan di situ. Dan kalau seandainya kitanya itu berpikir ketakutannya setiap hari, penegangannya juga setiap hari teman-teman ya, sudah pasti nanti berpengaruh ke bagian kepala dan agak pusing juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan hindari tegangnya. Belajar masa bodoh saja, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Semuanya menjadi tidak produktif teman-teman. Dari mulai pikiran, perasaan, badan, semuanya menjadi tidak produktif teman-teman ya. Pikiran mau produktif gimana teman-teman ya, mau bikin rencana apapun tentang membangun diri atau membangun perekonomian atau membangun kehidupan, kita selalu diganggu dengan pikiran-pikiran negatif. Nah itu teman-teman, sampai perasaan juga yang seharusnya kita itu merasa bahagia setiap harinya, perasaan juga terganggu gitu teman-teman, menjadi tidak nyaman setiap harinya karena ada sensasi yang menakutkan setiap harinya. Nah itu teman-teman, kemudian di badan juga terganggu, kalian mau beraktivitas, mau ngapa-ngapain juga serba terganggu ya, karena ketika ada stres atau terlalu banyak pikiran ke hal yang negatif dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita itu mudah lelah, mudah capek gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang masih mengalami stres terhadap ketakutan-ketakutan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, tanamkan dalam pikiran kalian teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Itu teman-teman, dan makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, hidung mempet, kepala agak sakit, ada batuk, dan gak nafsu makan. Nah itu dari panas dalam teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rata-rata sangat sering sekali mengalami panas dalam teman-teman ya. Hidung mempet, susah napas lah gitu, kayak mempet. Kadang mempetnya itu ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, kadang dua-duanya. Yang bikin pusing itu ketika dua-duanya teman-teman ya, kadang bikin cemas juga. Wah
Ini kalau seandainya saya nggak bisa napas itu seperti apa ya? Pasti mati. Nah itu teman-teman selalu berpikir seperti itu. Nah itu dari panas dalam teman-teman ya. Kemudian kok panas dalam bisa menyebabkan sakit kepala kan gitu teman-teman ya, karena di sini ada sakit kepala ya karena kitanya tegang ya. Ketika napas kita mempet seperti itu, kita berpikir yang aneh-aneh, ada rasa tidak nyaman, kita tidak bisa menerima sehingga kitanya itu menjadi waspada teman-teman ya. Dan ketika waspada ada penegangan, bagian kepala menjadi tidak nyaman, ada sedikit sakit kepala gitu teman-teman. Kemudian ada batuk-batuk juga, ya itu dari panas dalam teman-teman ya. Perbanyak saja minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian kalian hindari suhu terlalu panas, hindari juga suhu terlalu dingin gitu teman-teman ya. Lakukan itu dengan konsisten biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian jaga juga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam seperti minyak-minyak berlebih, lemak-lemak berlebih, kafein, kemudian apalagi sambal pedas gitu teman-teman, kemudian asam cuka, santan seperti itu hindari saja dulu. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian melakukan itu dengan konsisten, itu mempet-mempet panas dalam itu nggak ada gitu teman-teman ya, pasti cepat terlewati. Paling lama itu paling semingguan teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Paling cepat itu 4 hari 3 hari paling cepat gitu. Paling lama biasanya dari panas dalam kalau seandainya ditangani dengan konsisten, paling lama pasti 1 minggu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, hidup hampa, badan jadi kurus. Nah ini teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, hidup kita itu kurang berwarna teman-teman ya. Terasa hampa setiap harinya itu kayak macam hampa kosong, nggak ada beban sama sekali gitu teman-teman ya. Nah kenapa bisa seperti itu teman-teman? Itu biasanya lahir dari rasa jenuh dengan keadaan kita teman-teman. Udah berapa lama kita mengalami hal seperti ini, dan akhirnya kita mengalami bosan, ada jenuh di situ, pasti terpengaruh ke perasaan juga. Perasaan juga menjadi hampa teman-teman ya, kurang berwarna, kurang berisi lah. Nah itu teman-teman. Kemudian badan jadi kurus ya teman-teman ya, karena kita banyak pikiran. Kalau seandainya kita banyak pikiran gitu teman-teman, sudah pasti energi yang ada dalam tubuh kita itu terkuras dengan cepat gitu teman-teman. Akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu jarang terpenuhi setiap harinya, wajar kalau seandainya kurus. Nah sekarang gimana solusinya untuk mengusir rasa hampa teman-teman ya? Nah kalau seandainya kita tahu penyebabnya bahwa itu dari stres, terlalu banyak pikiran, kita merasa jenuh gitu teman-teman ya, usahakan kalian itu jangan jangan terlalu dalam merasakan hal seperti itu teman-teman ya. Usahakan harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi jujur nih ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, melakukan hal apapun yang menyenangkan itu biasanya tidak ada rasa senang-senangnya teman-teman. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, kita melakukan ini ada rasa senang, kita melakukan itu ada rasa bahagia teman-teman ya. Tetapi sekarang itu nggak ada sama sekali. Nah itu karena sudah terbiasa kita merasakan rasa tidak nyaman ini teman-teman di perasaan. Kemudian pikiran juga sudah terlatih ke hal-hal yang menakutkan. Sudah pasti kita itu melakukan hal apapun itu menjadi tidak menyenangkan. Nah gimana solusinya untuk melakukan hal yang menyenangkan itu biar kita itu ada rasa senang gitu teman-teman ya? Dibiasakan saja teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Jadi walaupun tidak ada rasa senang, tidak ada rasa bahagia ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya, lakukan terus aja teman-teman ya. Nanti juga ketika kita melakukan terus secara berulang-ulang teman-teman ya, hari ini melakukan aktivitas yang menyenangkan, besoknya melakukan aktivitas yang menyenangkan lagi, besoknya melakukan hobi lagi gitu teman-teman ya. Tanpa disadari di situ nanti kita teralihkan pikiran-pikiran negatif, teralihkan stresnya, dan kita mulai fokus di situ dan mulai merasakan kesenangan. Mulai merasakan rasa senang melakukan aktivitas yang menyenangkannya, melakukan hobinya itu mulai merasakan senang. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian terus dilakukan teman-teman ya, tanpa disadari kalian melakukan hal apapun itu menjadi senang lagi. Nah itu teman-teman ya, karena kita sudah terbiasa. Nah itu, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, usahakan ketika mau melakukan hal apapun yang sifatnya itu hobi atau yang menyenangkan, kalian harus tetap dilakukan walaupun di awal-awal tidak ada rasa senang teman-teman ya. Biasakan seperti itu, lakukan aktivitasnya. Nanti juga kita itu terbiasa karena kita bisa, karena kita biasa gitu teman-teman. Kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya, jangan pantang menyerah, jangan takut, lakukan kesenangan, lakukan hobi-hobi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, pinggang terasa panas. Nah ini teman-teman ya, untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis,
merasakan pinggang itu linu, kemudian apa ya, pegel-pegel nggak jelas, tetapi kadang rasanya itu suka panas ya. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kadang kita mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, perlu kalian ketahui teman-teman, saat sakit pinggang itu bisa karena stres, terlalu banyak pikiran. Kita dulu mungkin ya mengenal sakit pinggang itu kalau seandainya kita itu sudah beraktivitas berat kan gitu teman-teman, tetapi saat terkena asam nih suka bingung ya, saya nggak mikul-mikul beban berat, nggak aktivitas berat gitu teman-teman, tetapi kenapa bisa sakit pinggang gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami sakit pinggang itu karena dari penegangan otot teman-teman. Biasanya penyebabnya karena kita stres, terlalu banyak pikiran, itu yang pertama teman-teman ya. Jadi ketika stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif, sudah pasti ada penegangan otot teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak, saya itu nggak terlalu banyak pikiran, malah sekarang itu sudah merasa bahagia, teman-teman ya. Tetapi kenapa bisa mengalami sakit pinggang juga dan terasa panas? Mungkin saja ada penyebab kedua. Penyebab keduanya itu ya mungkin karena kalian itu terlalu banyak duduk atau berdiam diri pada apa ya, posisi tertentu, teman-teman. Karena ketika kita duduk atau misalnya berdiam diri dalam posisi tertentu dengan jangka waktu yang sering, kemudian agak lama juga gitu, teman-teman, itu bisa mempengaruhi ke bagian pinggang juga. Nah itu teman-teman, makanya usahakan kalian harus sering bergerak, jangan terlalu banyak duduk lah, karena untuk orang aslam itu paling senangnya itu duduk-duduk manis, rebahan teman-teman ya. Lihat video-video Abdul Roman seperti itu teman-teman ya. Akhirnya kita jarang bergerak ya, dan ketika jarang bergerak ya kita nanti ya sakit pinggang juga gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mengelak juga nih, misalkan gitu teman-teman ya, Pak saya stresnya nggak ada nih, nggak ada stres tentang ketakutan-ketakutan, kemudian saya juga sering bergerak nih, tapi kenapa masih mengalami sakit pinggang juga? Mungkin kalian minumnya kurang teman-teman ya. Itu karena ketika kalian kurang minum pasti bisa mempengaruhi otot-otot kalian juga gitu teman-teman. Dan untuk otot-otot yang terpengaruh itu bisa pegalnya itu di mana-mana teman-teman ya, termasuk di bagian pinggang. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kenali saja dulu penyebabnya. Kalau seandainya itu dari stres, oh ya Pak, saya itu memang setiap harinya itu selalu berpikir tentang yang menakutkan, tentang sensasi, tentang kematian. Oh berarti harus dihindari stresnya teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Kemudian kalian harus meyakini bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya, teman-teman, kalian bakalan membaik lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya oh ya Pak, saya itu penyebabnya mungkin karena selalu diam gitu teman-teman ya, banyak duduk-duduk manis, jarang olahraga lah, jarang beraktivitas, ya sudah mulai sekarang bergerak saja, olahraga, jalan-jalan gitu teman-teman ya. Oh Pak, saya itu sakit pinggangnya itu mungkin karena kurang minum, karena memang sekarang itu saya kurang minum. Ya sudah, perbanyak minumnya teman-teman ya, biar kalian itu cepat hilang sakit pinggangnya. Kemudian bantu juga ya dengan sering berjemur, terutama di bagian punggung ya. Nah itu teman-teman, tetapi usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bagian kepala itu jangan terlalu sering kena panas teman-teman, apalagi kena panasnya itu terlalu lama, itu nanti kalian bakalan cepat pusing. Nah itu teman-teman, makanya hindari saja dulu bagian kepala ikut terjemur. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh gitu teman-teman. Jadi ini bagian panas, bagian kepala, bagian teduh. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, gastritis bisa sembuh Kak? Bisa ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian selalu dapat diagnosanya itu gastritis ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu diagnosanya banyak teman-teman. Untuk saya pribadi dulu dari rumah sakit ini saya dinyatakan asam lambung, dari puskesmas ya, saya udah kena asam lambung gitu teman-teman ya. Kemudian minta rujukan ke rumah sakit, akhirnya di rumah sakit juga dinyatakan asam lambung, tetapi nggak kunjung membaik nih, akhirnya pindah rumah sakit lagi, dan di situ dinyatakan dispepsia gitu teman-teman ya. Kemudian pindah lagi rumah sakit, ada gastritis gitu teman-teman ya. Jadi diagnosanya itu rubah-rubah teman-teman ya, tetapi perlu kalian ketahui bahwa semuanya itu dari pencernaan teman-teman ya. Nah kemudian apakah gastritis itu bisa sembuh? Bisa teman-teman. Gastritis itu adalah apa ya, kelebihan gas teman-teman ya. Nah sekarang kelebihan gas itu dari mana? Dari asam lambung teman-teman ya. Asam lambung dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Asam lambung tidak normal menyebabkan gas berlebih teman-teman. Jadi gastritis itu adalah gas berlebih teman-teman ya. Nah kalau seandainya kitanya normal nih esopagusnya, itu biasanya kita tuh sering sendawa gitu teman-teman, kemudian agak pusing lah kalau seandainya ada gastritis itu teman-teman ya. Kemudian sering kentut juga, nah itu dari gastritis teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang
bertanya, Pak, apakah gastritis itu bisa sembuh? Bisa, teman-teman ya, karena itu bukan gangguan yang berbahaya, teman-teman. Kita itu hanya kelebihan gas, teman-teman ya. Dan untuk kelebihan gas itu bukan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saja, teman-teman. Orang normal saja kalau seandainya kelebihan gas itu pasti ada, teman-teman. Biasanya kalau seandainya sering makan umbi-umbian itu pasti bisa kelebihan gas, teman-teman, dan ujung-ujungnya besoknya banyak kentut, banyak sendawa. Nah itu teman-teman yang enggak bahaya, teman-teman ya, nanti juga bisa sembuh dengan sendirinya. Nah sekarang solusinya gimana? Perbanyak saja minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Tujuannya biar bisa menetralkan asam lambung, kemudian biar bisa memicu kita itu untuk sendawa, karena ketika kelebihan gas, yang bisa mengeluarkan gas di dalam lambung atau dalam pencernaan kita itu hanya dengan sendawa dan kentut. Nah itu teman-teman. Kemudian sering berjemur juga, terutama bagian depan dan bagian belakang, tetapi bagian kepala jangan ikut terjemur dahulu. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Nah itu teman-teman, lakukan itu dengan konsisten, nanti juga bakalan cepat membaik. Dan jangan lupa ya, perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nih untuk orang yang kena asam itu kadang sudah disampaikan tiap hari ya, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang, tapi tetap aja minumnya itu kadang 2 gelas, 3 gelas. Mau membaik kayak gimana, teman-teman, kalau seandainya kalian tidak konsisten. Nah itu, teman-teman, makanya usahakan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian, aduh ini udah 21 lebih menit, udah 21 menit lebih, teman-teman, tetapi satu lagi ya. Ini masih begah setelah makan, masih takut mandi, takut di keramaian juga. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak ada pilihan, teman-teman ya. Kita sebelum makan sensasi hadir, kadang ada kembung, kadang ada begah gitu, teman-teman ya. Sesudah makan juga sama. Kalau seandainya kalian sesudah makan suka ada kembung, begah gitu, teman-teman ya, kalian terima saja, teman-teman, bahwa asam lambung kalian itu belum normal, teman-teman, sehingga ketika kalian mengkonsumsi makanan, makannya diuraikan sama asam lambung, karena asam lambungnya belum normal 100%, akhirnya bisa menyebabkan gas keluar gitu, teman-teman ya, menimbulkan gas dan akhirnya terasa kembung, begah seperti itu, teman-teman ya. Nanti juga kalau seandainya kalian asam lambungnya sudah mulai normal, kembung-kembung itu tidak ada, teman-teman. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kembung itu cepat berlalu, Pak, biar nggak hadir lagi? Usahakan asam lambungnya kembali normal, teman-teman, dengan cara seperti apa? Menjaga jenis makanannya, kemudian perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah kemudian masih takut mandi. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk saya pribadi juga dulu sama sering mengalami takut mandi, teman-teman ya, karena kita berpikirnya itu ketika mandi itu wah nanti pingsan nih, nanti sensasi hadir nih. Untuk orang asam lambung dan psikosomatis gak ada pilihan, teman-teman ya. Belum mandi kita sensasi hadir, setelah mandi kita sensasi hadir. Nah makanya usahakan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan sering mandi saja, karena dengan sering mandi itu bisa membantu merilekkan tubuh kita, merilekkan pikiran kita, teman-teman ya. Nah kemudian untuk takut mandi juga kalian harus bisa berpikir dengan logika, teman-teman ya. Mandi itu tidak menyebabkan kematian, teman-teman ya. Nah itu makanya jangan takut mandi. Tetapi untuk saya pribadi juga dulu sama, saya pernah mengalami takut mandi. Kemudian takut di keramaian juga sama gitu, teman-teman ya. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa membiasakan diri menghadiri atau bersosialisasi dengan orang lain, teman-teman, biar kalian itu mulai kembali normal, teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu semuanya butuh pembiasaan kembali, teman-teman ya. Jangan takut di keramaian, teman-teman ya. Adapun rasa tidak nyaman saat di keramaian, teman-teman ya, nggak apa-apa. Itu merupakan hal biasa untuk orang yang terkena gangguan anxiety disorder, teman-teman ya. Jadi kita butuh pembiasaan kembali. Nah, cara membiasakan dirinya gimana? Jalan-jalan lah, sering jalan-jalan gitu, teman-teman ya. Sering jalan-jalan, bersosialisasi dengan orang lain. Nanti juga kalian akan terbiasa dan kemudian kalian juga menghadapi keramaian itu tidak akan mengalami takut dan tidak akan mengalami tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan dari mulai sekarang harus mulai dilatih. Biar kalian itu cepat membaik, teman-teman, biar kalian itu cepat normal kembali. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Karena videonya sekarang sudah 24 menit lebih, nanti saya sambung di video kedua gitu, teman-teman ya. Karena di sini masih banyak sekali pertanyaannya, kayak macam otot terasa nyeri dan panas, jadi kepikiran, pengen periksa USG, nggak tahu berapa biayanya. Banyak sekali di sini, teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah tetapi karena durasinya sekarang sudah 24 menit lebih, saya akhiri dulu videonya, nanti saya sambung lagi di video di bagian keduanya. Nah itu teman-teman, nah, makanya tetap ikuti channel Abdurrahman tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar kalian itu tidak ketinggalan tentang seputaran pertanyaan kalian.
Kemudian bagi teman-teman yang bertanya kemudian tidak terespon, teman-teman kalian gak usah khawatir, kalian gak usah kecewa. Nanti juga saya jawab lewat video seperti ini, teman-teman. Biar kalian nanti yang dijelaskannya itu semua orang tahu. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika mulai mengalami, wah saya mengalami ini Pak, oh sudah ada jawabannya gitu, teman-teman. Nah, makanya jangan pernah khawatir dan jangan pernah kecewa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.